Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, hari ini kita mau mempresentasikan salah satu tugas kelompok kita, yaitu tentang destinasi wisata Pantai Air Manis. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah sebagai moderator, dan di sini saya akan memperkenalkan juga rekan-rekan saya. Yang pertama itu Febriani, yang kedua Ilva Anggina, yang ketiga Novia Aguspita, yang keempat Soraya Safitri Hasibuan. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama itu bagian bab 1, sejarah Pantai Air Manis, yang akan dipresentasikan oleh Dini Febriani. Kepada Dini, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Febriani, NIM 21078038, akan mempresentasikan mengenai sejarah Pantai Air Manis. Pantai Air Manis juga terkenal dengan legenda Malin Kundangnya. Legenda yang mengisahkan seorang anak durhaka yang berubah jadi batu akibat kutukan ibu kandungnya. Gundukan batu di sisi selatan pantai, yang di salah satu bagiannya berbentuk manusia sedang sujud, konon adalah sosok si anak durhaka yang bernama Malin Kundang, yang membantu beserta istri dan kru kapal serta kapalnya. Diceritakan Malin Kundang merantau dan kaya, namun tidak mengakui ibu kandungnya sebagai orang tua yang telah melahirkannya. Sedih, kecewa, dan marah, si ibu mengutuk anaknya menjadi batu. Sebagian orang percaya kisah ini memang pernah terjadi di masa silam. Sebagian lagi menganggap hanya sekedar dongeng belaka. Tapi yang pasti, legenda ini sudah terlanjur mendunia dan gundukan batu Malin Kundang sangat difavoritkan sebagai spot berfoto. B. Daya tarik, amenitas, dan aksesibilitas Pantai Air Manis. A. Daya tarik Pantai Air Manis. 1. Kisah fenomena Malin Kundang. Cerita mengenai anak durhaka yang tidak menganggap ibunya tersebut memang sangat diketahui oleh orang-orang Indonesia. Pasalnya, cerita itu telah dikisahkan dari zaman duduk di bangku sekolah dasar, bahkan juga pendidikan dini. Kisah itu memang memberikan sebuah pembelajaran yang begitu mendalam untuk anak-anak mengenai pengabdiannya kepada orang tua. 2. Hamparan pasir nan indah. Ini merupakan salah satu pemikat pengunjung untuk datang berwisata di Pantai Air Manis. Pasir pantai yang terhampar di sana berwarna coklat muda. Pada beberapa saat, pasir tampak seolah-olah menjadi lebih cerah, hampir seperti putih yang tercampur sedikit coklat. Teksturnya yang lembut akan membuat kaki yang menapakinya secara langsung menjadi nyaman. 3. Ombak yang bersahabat. Air laut di sana bibir pantai dengan cukup deras. Hal ini membuat ombak di objek wisata tersebut dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal seperti selancar. Suara ombak yang terhembus kencang tersebut juga membuat kondisi di sana menjadi lebih asik dan seru. Tetapi tidak perlu risau karena ombak yang ada di pantai itu tergolong aman dan tidak berbahaya bagi wisatawan. 4. Suasana terbenamnya matahari. Saat-saat ketika sang surya sedang berusaha memang menjadi salah satu waktu yang ditunggu-tunggu para turis yang hadir di sana. 5. Pulau Pisang Ketek. Pada bagian tepat di seberang Pantai Air Manis ada sebuah daratan kecil yang ditumbuhi oleh berbagai vegetasi alam sehingga terlihat berwarna hijau. Pulau mini itu terpaut setengah kilometer dari bibir pantai. B. Amenitas Pantai Air Manis. Pengelolaan sarana dan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya
akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu tersendiri. Banyaknya sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan wisata Pantai Air Manis seperti jalan, sarana ibadah, parkir, tempat sampah, penginapan, toilet umum, toko souvenir, dan juga sarana rumah makan yang tersebar di sekitar kawasan wisata. C. Aksesibilitas. Akses ke destinasi wisata ini kurang nyaman. Selain jaraknya lumayan jauh dari pusat kota, medan yang ditempuh cukup sulit karena sempit dan lumayan terjal, naik turun. Namun sekarang, pengunjung sudah bisa dimanjakan oleh jalur baru ya, di samping representatif juga seru karena melewati jembatan Siti Nurbaya yang menghubungkan ke jalan baru yang besar beraspal mulus, menembus bukit dengan pemandangan indah dan jarak tempuh yang lebih dekat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dini Febiani untuk penjelasannya. Kemudian presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Ilva. Bisa? Ya, baik, kepada silakan untuk menjelaskan bagian C-nya. Terima kasih kepada moderator. Saya Ilva Anggina akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan Pantai Air Manis. Kelebihan dari Pantai Air Manis adalah terletak pada pasirnya yang memiliki warna coklat keputihan di sepanjang bibir pantai. Di sini kita dapat menikmati keindahan alam sambil surfing ataupun camping bersama teman atau keluarga. Kelebihan lainnya terdapat patung Malin Kundang yang terkenal di masyarakat. Prasasti ini berwujud puing kapal dan jasad Malin Kundang yang telah berubah menjadi batu. Di sini para wisatawan dapat melihat secara langsung dan jelas batu Malin Kundang yang terkenal itu. Konon kabarnya, saat air ombak menghempas batu tersebut akan terdengar seperti suara rintihan tangis. Di sini para wisatawan dapat melihat secara langsung dan jelas batu Malin Kundang yang terkenal itu. Konon katanya, saat air dari ombak menghempas batu tersebut akan terkenal seperti suara rintihan tangis. Bila kita berkunjung ke pulau ini, lanjut, Beb. Kita akan memenuhi banyak monyet di dalamnya. Monyet-monyet tersebut adalah monyet liar yang tinggal di pulau tersebut. Walaupun monyet tersebut liar, mereka tidak mengganggu para wisatawan. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan Pantai Air Manis ini sebenarnya amat menarik bagi wisatawan untuk dikunjungi. Tapi walaupun pantai seluas 3 hektameter ini akan diganti rugi dan menjadi milik pemerintah Kota Padang. Pengelolaannya yang masih minim, terutama kebersihan. Di beberapa bagian terlihat sampah yang ada dibawa oleh air laut membuat pantai ini menjadi kotor dan menjadi merusak keindahan pantai tersebut. Selain itu, untuk menuju Pantai Air Manis, para wisatawan akan menggunakan angkutan darat setelah melewati gerbang 50 meter sebelum pantai. Jalan beraspal mulus berakhir, maka malah disambut jalan yang berlubang di mana jalannya susah dilalui oleh para wisatawan. Selain permasalahan sampah, pengamen atau pengemis yang berdatangan dari luar mengganggu kenyamanan para wisatawan yang membuat objek wisata di Sumatera Barat ini berpotensi ditinggalkan wisatawan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ilva. Berikutnya ini bagian peluang dan rencana Pantai Air Manis akan dijelaskan oleh Novia. Kepada Novia, apakah bisa? Bisa. Baik, pada Saudara Novia kita persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Novia Agustita dengan NIM 21078100 akan melanjutkan dari materi dari Ilva tadi, yaitu D, peluang dan ancaman Pantai Air Manis. Pertama, peluang. Seorang pengelolaan Pantai Air Manis
Ricky mengatakan intensitas pengunjung menikmati suasana pantai terus meningkat. Namun, itu batu yang menjadi ikon sekarang makin samar menggambarkan bentuknya karena tertimpa pasir. Pembinaan lokasi batu maling kundang ini dilakukan merevitalisasi ornamen, pernak-pernik pada fisik perahu. Revitalisasi ini bisa memperjelas bentuk batu juga menguatkan absahan legenda yang dikenal oleh dunia. Pekerjaan sudah dimulai sejak September 2019 dan diperkirakan akan selesai akhir 2019. Objek wisata ini sudah dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara, maka dari itu pemerintah lakukan rehab area batu juga rehab hal menarik seperti pelebaran jalan, penyediaan parkir, membuat jalur evakuasi, kemudian pembangunan jalan menuju Pulau Pisang. Jalan menuju Pulau Pisang ini menjadi suatu hal yang baru nantinya, sehingga akan terasa eksotis pantai air manis. Objek wisata ini akan terlihat tertata rapi dan indah dipandang mata. Dengan adanya proses revitalisasi dan rehab lokasi pantai, peluang meningkatkan perekonomian pedagang sekitar area pantai. Keindahan suasana objek wisata ini akan meningkat jumlah wisatawan. Nantinya bagi pedagang difasilitasi dengan tempat yang strategis. Yang kedua, ancaman. Akibat ancaman virus corona, tingkat kunjungan pantai air manis Padang berkurang lebih dari 70% setiap harinya. Pengunjung pantai dengan ikon batu maling kundang itu sudah mulai berkurang sejak pekan belakangan saat ancaman virus corona mulai merebak di Nusantara. Biasanya tingkat kunjungan pantai air manis sebanyak 200 hingga 300 orang per hari. Sejak pekan terakhir, kunjungan paling banyak hanya 50 orang saja, kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Arfian, Kamis 19 Maret 2020. Meskipun dalam ancaman virus corona, pihak masih belum berencana untuk menutupi lokasi wisata di Kota Padang itu. Untuk penutupan belum, hanya saja kami melakukan pencegahan penularan virus corona di pantai air manis Padang dengan menyemprotkan cairan disinfektan di benda-benda mati yang ada di lokasi ini. Lanjutnya, sementara itu, untuk lokasi wisata seperti Pantai Padang, pihaknya hanya memberikan himbauan kepada masyarakat agar terlalu lama berada di ruang terbuka. Untuk Pantai Padang terletak di jalan raya, jadi kami tidak bisa melakukan hal seperti di pantai air manis. Makanya kami hanya memberikan himbauan saja, tutupnya. Baiklah, sampai di sini materi yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Novia telah menjelaskan materi hari ini. Jadi, di sini dapat saya simpulkan untuk materi kita hari ini. Jadi, wisata Pantai Air Manis ini merupakan wisata andalan Kota Padang yang saat ini menjadi primadona bagi wisatawan dan juga menjadi salah satu ikon favorit di Kota Padang. Objek wisata air manis memiliki daya tarik yang sangat menarik dan bagus, dan juga berpotensi untuk dikembangkan oleh pemerintah dan dinas terkait. Keindahan alam, pesona pantai, pulau-pulau yang ada di sekeliling wisata lainnya, juga akan menjadi daya tarik wisatawan. Dinas Pariwisata Kota Padang dengan dibantu oleh pemerintah Kota Padang juga melakukan upaya untuk mengelola dan meningkatkan sarana serta prasarana yang baik demi kenyamanan, keindahan, dan kebutuhan para wisatawan yang sangat beragam. Faktor amnesitas menjadi salah satu faktor terpenting dan dalam sebuah kawasan wisata. Amenitas menjadi faktor yang sangat mendukung dalam meningkatkan kualitas layanan wisata. Jika minimnya amenitas dalam suatu destinasi wisata ini, maka wisatawan akan beralih ke destinasi wisata yang lainnya, yang mana destinasi wisata tersebut memberikan sarana dan prasarana yang baik. Baiklah, hanya di sini presentasi kita hari ini.
Baik, sekian dari kami untuk presentasi hari ini. Terima kasih untuk para rekan-rekan semuanya. Jadi saya mau izin pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.